Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pada seluruh warga Jawa Barat. Salam hormat saya pada Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat viral. Jadi di sini juga saya ingin memberi ulasan tentang gelar yang diberikan pada gubernur kita, pada Kang Deddy Mulyadi, di mana 100 hari belum mencapai 100 hari kerjanya, guys. Dia mendapatkan 6 gelar. Itu yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Tadi juga kita ulas gubernur konten, gubernur pencitraan, gubernur Wanminsu, gubernur Lambitura, terus gubernur apa lagi ya, Bapak Aing, kan gitu kan. Udah kita bahas tadi di konten-konten sebelumnya. Belum kita bahas ini itu tadi saya bilang Mulyono jadi 2 ini. Saya juga memikirkan gini ya, guys. Artinya ini kan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Mulyono yang dulu dilekatkan dengan pemimpin kita yang sebelumnya gitu. Terus kenapa harus dikaitkan dengan Mulyono jadi 2 gini loh. Nah, selintas saya ada melihat di handphonenya itu pada saat ILC Karni Ilyas, ya kan, itu ada membahas, itu ada juga Rocky Gerung yang mengkritik tentang Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat yang fenomenal saat ini, yang luar biasa kan. Artinya dia mengaitkan nih dia mengaitkan kegiatan Mulyono yang dulu, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu ibaratnya gini, guys, masuk ke gorong-gorong, ya kan, untuk gubernur DKI lah. Masuk ke gorong-gorong, terus keluar gorong-gorong, itu kurang lebih gitu. Dan itu mengantarkan dia kepada RI 1, itu maksudnya, ya kan. It's okay bagi saya itu nggak jadi masalah sih. Ini juga menjadi dilema, ya kan, menjadi dilema juga dalam karir Kang Deddy ke depan gitu kan. Nah, itu mungkin dikaitkan dengan Mulyono jilid 2 yang diplesetkan jadi karena Mulyadi itu. Jadi Mulyadi. Kalau menurut saya itu nggak ada kaitannya. Kaitannya itu hanya mungkin dari segi Kang Deddy Mulyadi itu kan masuk ke parit, ke got, bersihkan sampah-sampah, lumpur-lumpur. Yang ini kan sangat luar biasa artinya. Ya saya tahu sih, masuk Kang Deddy itu jangan seorang pemimpin itu hanya memerintah saja. Jadi dia sama sekali nggak meniru tentang gimana Mulyono jilid 1 dulu dilakukan di DKI. Menurut saya sih nggak seperti itulah. Kalaupun hanya sekian persen itu, tapi karena dia pernah menyampaikan di konten sebelumnya bahwa etika di Jawa Barat itu ya sebaiknya gini loh, pemimpin itu memberikan contoh, jangan merintah doang gitu loh. Nah, memberikan contoh, oh begini ya gitu, pasti yang lainnya akan nurut, dan impactnya itu sampai sekarang nggak terasa itu, guys. Itu satu yang ingin saya bahas. Yang kedua, mungkin orang mengaitkan kan sekarang juga jadi rame kan, bahwa Mulyono jilid 2 itu mungkin salah satu cikal bakal untuk menjadi RI 1, katakanlah seperti itu. Nah, saya bilang, hai bro, saya bilang kan, Kang Deddy sendiri memimpin Jawa Barat itu belum genap 100 hari. Itu loh. Jadi cobalah kita bijak dalam menikmati semua konten-konten beliau gitu ya. Kalau menurut saya sih coba proporsional dan berimbang gitu. Jadi jangan berestimasi terlalu jauh gitu. Gubernur aja yang baru dilantik dia belum genap 100 hari. Dan itu sudah mendapatkan 6 gelar yang tidak pantas gitu loh. Ya kan? Itu dari saya uraikan. Apalagi dikait-kaitkan dengan ini untuk sebagai poros dia untuk naik ke RI 1, makanya dikaitkan dengan Mulyono jilid 2, makanya dia membuat pencitraan, masuk ke got, ke Paris, segala macam bla bla. Enggak, bro. Coba ente lihat di channel-channel dia sebelumnya. Ente lihat macam mana itu Lembur Pakuan di Subang itu menjadi daerah destinasi wisata sekarang. Itu bersih banget. Ya, gini, bro. Dia memang salah satu orang yang menjadi kebersihan. Purwakarta waktu dia memimpin itu selesai. Sampah-sampah nggak ada yang boleh berserakan. Yang mau itu di kantornya Badan Zakat Infak Basnas dulu yang dia bersihin, terus dia bersihkan di salah satu kantor apa gitu, diprotes oleh ASN-nya juga. Jadi dia memberikan contoh, ya kan. You ASN itu cuma digaji, nggak kerja aja digaji gitu loh. Beda dengan ini, tapi hal-hal yang ada di sekitaran lu yang kecil-kecil kayak sampah itu nggak ada yang peduli gitu loh. Ini dia mau mengajarkan empati seseorang atau empati para pejabat pemerintah atau ASN lah katakanlah. Jadi hal yang kecil-kecil gitu. Jadi maksudnya gitu, bro. Jangan dikait-kaitkan dengan kepemimpinan bangsa ini seperti presiden atau apalah itu kan. Di sosial media banyak orang sekarang gitu. Gimana nih kalau siapa mendukung? Ya, ini kan by proses itu. Artinya di sini sudah mengklarifikasi. Saya tuh nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Saya ingin concern di Jawa Barat, menjadi Jawa Barat ini lebih istimewa. Saya ingin jadi raja di Jawa Barat ini. Raja gini loh. Dia emang benar ingin concern memimpin warga Jawa Barat ini. Jangan sampai warga Jawa Barat itu menjadi warga yang terpinggirkan gitu. Persoalan nanti 5 tahun ke depan itu persoalan lain loh. Artinya apa? 100 hari aja dia belum nyampe. Tapi kan begitu banyak kritikan, otokritik yang dilontarkan kepada dia gitu. Begitu juga. Jadi jangan sampai dia menjadi gubernur Jawa Barat ini jadi bias. Jangan sampai dia berbuat ini menjadi bias, bro. Dia konten-konten dia tuh seolah-olah, oh ini dia ada keinginan tuh. Semua orang punya keinginan yang sana menjadi putra terbaik itu ya seperti
menjadi presiden RI, ya kita nggak usah ngelihat lah Mulyono jadi satu gimana, itu masa lalu. Gini bro, kita nggak usah melihat ke belakang, ya persoalan ke belakang tuh buang waktu bro, buang waktu. Tapi coba kita melihat masa depan, lihatlah ke masa depan. Artinya gini, kalau saya pribadi ya, saya sangat bersyukur bahwa Jawa Barat itu dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Artinya pemimpin yang sangat merakyat, pemimpin yang peduli dengan lingkungan, pemimpin yang peduli dengan kebersihan. Karena kebersihan itu sendiri setengah sebagian daripada iman tuh. Setengahnya iman tuh kebersihan. Why? Bener kan? Islam tuh mengajarkan kebersihan tuh, ya kan? Setengah dari iman tuh adalah kebersihan. Jadi ya wajar gitu bro. Makanya saya bilang nggak ada salahnya. Karena kita mulai sekarang kita melatih, ya kan, membersihkan lingkungan kita masing-masing gitu kan. Kan nggak ada salahnya. Jadi setiap dia berjalan bro, bukan berjalan, karena dia berjalan nih kan, dia bisa ngelirik di sudut kota, di sudut taman tuh, di kantor-kantor tuh. Hati-hati loh. Dia lihat sampah-sampahnya agak usang, dia tanya. Dia lihat nih detail, oh sangat detail bro orangnya bro. Bayangin dia lagi kunjungan situ sampai salah satu bupati bilang, aduh Pak Deddy tahu aja kursi tergeletak di taman, dia tahu, dia ambil, dia pindahkan gitu. Terus dia ambil, dia ada plastik kececer, kertas-kertas, dia ambil, dia masukkan ke tong sampah. Ini kan hal yang sangat sepele gitu loh. Kalau masalah dia masuk ke got, dia bersihkan sungai kemarin, jangan dikait-kaitkan lah dengan masalah Mulyono yang masuk gorong-gorong gitu. Itu udah masa lalu. Jadi maksudnya begini, jangan sampai membuat image yang juga jadi bias nanti ke depannya. Kenapa? Karena dia sendiri itu kader Gerindra bro. Dan dia wakil, dan dia Dewan Pembina Gerindra. Hubungan dia dengan Pak Prabowo Subianto itu sangat mesra bro. Sangat mesra. Jadi kita nggak usah berandai yang 5 tahun ke depan, 2029 nanti nggak usah bro. Artinya biarlah Kang Deddy itu fokus dulu di Jawa Barat. Persoalan nanti kalau dia nanti 5 tahun konstelasi 2009 nanti kan itu kan bergerak cepat juga kan, ada multi partai dan lain-lain gitu kan. Ada juga dia sendiri sebagai kader Gerindra gitu. Jadi maksud saya jangan kita berimajinasi bahwa ini semua dilakukan untuk tujuan yang ke situ gitu loh. Kalau saya sih nggak mau mengkaji itu bro. Kenapa? Karena satu-satunya bro, anak kesayangan Prabowo itu ya mungkin Kang Deddy saat ini tuh. Dia bisa, kalau dia pertemuan dengan ini pasti dia tanya tuh, KDM mana? Kenapa duduknya paling belakang? Gitu kan. Itu suatu responsifik di tengah jalan aja bro. Saat Prabowo tuh habis dilantik terus dia melakukan keliling kota Jakarta kan, KDM tuh nggak berada di dalam gedung MPR bro. Dia berdiri di pinggir jalan, berbareng-bareng sama rakyat jelata katakanlah gitu. Pada saat itu orang di belakang dia spontan gitu loh. Saat dia memberi hormat, orang di belakang dia spontan ngangkat gitu kan. Prabowo langsung suruh berhentikan mobilnya, kalau mobil udah jalan suruh berhenti gitu. Dipanggil ya kali ini. Karena dia bingung. Gimana sih mau nyalamin presiden? Karena presiden di atap. Prabowo bilang naik aja ke atap mobil. Nah ini kan yang akhirnya KDM juga minta permohonan pada protokoler pas pampres gitu, bahwa itu nggak boleh dilakukan. Tapi ini presiden itu yang menyuruh dia naik ke mobilnya gitu loh. Nah maksudnya begitu bro. Jadi ya nggak usah dikait-kaitkan dengan dia bersihkan sungai, bersihkan gorong-gorong, dia dikaitkan dengan kepemimpinan yang lalu, yang nggak usah lah. Biar aja Kang Deddy fokus di Jawa Barat. Kalau memang dia yang terbaik, pasti Allah juga nggak akan pasti Allah akan memudahkan sebuah jalan dia dan memuluskan dia. Yang penting kita doakan supaya Kang Deddy selalu sehat walafiat, memimpin Jawa Barat ini sampai dengan selesai dan menjadi Jawa Barat ini jadi lebih istimewa. Saya rasa itu aja ya bro, yang mas bahas pendidikan Mulyono Jilid 2 ini. Oke bro, thank you, see you. Nice. Oke.